Tes, tes, tes. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salvete fratres, te iterum videre Patris Allegro, veritas liberabit vos. Katekesi kali ini adalah meninjau argumentasi terbaru dari Pendeta Deki Gadas. Setelah panjang lebar menguraikan data-datanya, akhirnya beliau menyimpulkan bahwa dogma Maria Assumpta itu tidak benar. Dan saya akan menunjukkan bahwa kesimpulannya salah, keliru. Yang dia lakukan hanya sebatas menunjukkan bahwa ada perkembangan doktrin dalam Mariologi. Dan itu sah dari perspektif Katolik. Kalau tidak sah menurut Protestan, oke. Ya, jadi Mariologi bukan dogma palsu. Mariologi adalah perkembangan doktrin yang sah di dalam Gereja Katolik. Definisi tentang iman Kristen yang sejati. Vamonos. Veritas liberabit vos. Bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita. Kitalah yang harus kembali. Ada 10 poin ya yang kita bicarakan soal argumentasi. Nah, untuk tidak menyebut pribadi secara langsung dan menghargai martabat pribadi, kita pakai nama personifikasi. Om Sius tanpa kumis membuktikan perkembangan doktrin, bukan membantah dogma Maria Assumpta. Jadi argumen Om Sius tanpa kumis ini tampak keras di permukaan, tetapi secara logis dia tidak sampai pada kesimpulan yang dia inginkan. Dia ingin membuktikan bahwa dogma Maria Assumpta salah, tapi yang benar-benar dia buktikan hanyalah bahwa gagasan, bahasa, narasi, dan bentuk eksplisit tentang Maria Assumpta mengalami perkembangan historis. Nah, itu bukan bantahan terhadap dogma Katolik. Itu justru sesuai dengan cara gereja memahami perkembangan doktrin. Jadi, atau kita bisa ungkapkan dalam bentuk lain, Om Sius tanpa kumis ini mengira dia sedang merobohkan rumah, padahal dia hanya menunjukkan bahwa rumah itu memang dibangun, diperluas, disusun, dan dimatangkan sepanjang sejarah. Dia membuktikan proses pertumbuhan, bukan membuktikan kepalsuan. Ada beberapa poin. Yang pertama, kesalahan pokoknya. Om Sius tanpa kumis ini mengira perkembangan berarti penemuan baru. Ya. Development is innovation. Dia bertumpu pada klaim bahwa tradisi dormisi atau Assumpta baru tampak jelas dalam lingkungan Kristen sekitar pertengahan abad ke-5 sampai awal abad ke-6. Dia menekankan bahwa Shoemaker menyebut periode 450 sampai 500 Masehi sebagai masa ketika tradisi-tradisi dormisi mulai muncul secara historis dan bahwa tradisi itu belum berupa satu narasi tunggal yang terpadu. Dormition, dari kata bahasa Latin dormire, artinya tidur. Nah, di Gereja Timur dikenal pesta dormitio of Theotokos, artinya pesta tertidurnya Sang Theotokos. Baik, katakanlah data itu diterima. Masalahnya, dari premis itu, kesimpulan Om Sius tidak mengikuti. Premisnya adalah tradisi naratif dormisi atau Assumpta tampak jelas secara historis pada abad ke-5 sampai ke-6. Kesimpulan Om Sius, maka dogma Maria Assumpta tidak apostolik dan tidak benar. Ini lompatan logis namanya. Dalam logika formal, kesimpulan itu non sequitur, tidak mengikuti premis. Ya. Yang sah disimpulkan dari premis itu sebenarnya adalah atau hanya bentuk naratif eksplisit tentang dormisi atau Assumpta mengalami perkembangan historis dan tampak jelas dalam dokumen tertentu pada periode tertentu. Titik. Itu saja. Untuk sampai pada kesimpulan bahwa dogma itu salah, Om Sius tanpa kumis perlu menambahkan premis tersembunyi. Ya. Semua dogma yang benar harus muncul secara eksplisit, final, seragam, dan terdokumentasi sejak masa paling awal. Nah, premis tersembunyi inilah yang bermasalah.
Itu bukan prinsip Katolik. Bahkan secara historis, itu juga bukan cara dari banyak doktrin Kristen klasik berkembang. Ya, Om Sius tidak berkumis, tidak membuktikan premis itu. Dia hanya menyelundupkannya. Yang kedua, soal perkembangan doktrin, itu bukan korupsi doktrin. Development is not corruption. Ya, dalam teologi Katolik, perkembangan doktrin bukan berarti gereja menciptakan wahyu baru. Perkembangan berarti gereja makin eksplisit memahami apa yang sejak awal terkandung dalam deposit iman. Ada perbedaan antara invensi dan eksplikasi. Invensi itu penemuan baru, eksplikasi itu penjelasan definitif. Ya, invensi menciptakan sesuatu yang tidak ada, eksplikasi berarti membuka, menjelaskan, dan merumuskan apa yang sudah terkandung secara implisit. Contoh sederhana, biji mangga. Tahu biji mangga ke tidak, Om Sius? Biji mangga di muka rumah Om Sius tidak kelihatan seperti pohon mangga. Di dalam biji tidak tampak batang, daun, bunga, dan buah dalam bentuk final. Tetapi pohon mangga bukan ciptaan asing dari luar biji. Pohon itu perkembangan dari prinsip hidup yang sudah ada dalam biji, begitu. Demikian juga dogma. Rumusan final bisa muncul kemudian, tetapi isi iman yang dirumuskan bisa terkandung secara implisit dalam iman gereja awal. Maka argumen Om Sius tanpa kumis dan kawan-kawan hanya berhasil kalau mereka bisa membuktikan bahwa Maria Assumpta adalah invensi asing, bukan perkembangan organik. Mereka belum membuktikan itu. Mereka baru menunjukkan bahwa bentuk eksplisitnya berkembang. Dan perkembangan bukan bantahan. Perkembangan adalah ciri kehidupan. Yang tidak berkembang itu bukan tradisi hidup. Yang tidak berkembang itu namanya fosil. Ya. Poin yang ketiga, Om Sius tanpa kumis mengacaukan bukti eksplisit awal dengan kebenaran doktrinal. Ya. Dia dan kawan-kawan memperlakukan doktrin seolah-olah validitasnya bergantung pada satu syarat. Harus ada bukti eksplisit awal dalam bentuk yang dia anggap cukup. Tetapi dalam filsafat sejarah, ingat, ada perbedaan antara realitas historis itu sendiri, kesadaran dari komunitas, dokumentasi eksplisit, formulasi teoritis, dan definisi otoritatif. Coba belajar tentang sejarah orang Timur. Catatan tentang orang Timur baru mulai sekitar 17-an oleh orang-orang Barat. Kalau tidak ada dokumen tertulis, berarti orang Timur tidak punya wisnenoka, dan seterusnya. Ya, sesuatu bisa hidup dalam kesadaran komunitas sebelum terdokumentasi secara rapi. Sesuatu bisa dirayakan secara liturgis sebelum didefinisikan secara dogmatis. Sesuatu bisa dipercaya dalam bentuk benih sebelum dirumuskan dalam bahasa teknis. Ini posisi gereja Katolik. Jadi kalau kita mau bilang strawman juga, hati-hati. Karena strawman biasanya digunakan oleh mereka ini untuk menghindari pertanggungjawaban. Nah, kekeliruan Om Sius tanpa kumis adalah menyamakan saya belum menemukan dokumentasi eksplisit awal dengan keyakinan itu tidak ada dan tidak benar. Itu keliru. Ya, secara epistemologis, ketiadaan bukti eksplisit bukan bukti ketiadaan realitas. Sekali lagi, ketiadaan bukti eksplisit bukan bukti ketiadaan realitas. Ya, paling jauh itu menunjukkan keterbatasan dokumentasi. Nah, Om Sius kita ini memakai prinsip bahwa tidak terdokumentasi secara eksplisit sejak awal, maka tidak apostolik. Tetapi prinsip itu terlalu kasar. Dia mengubah sejarah gereja menjadi arsip modern. Seakan-akan gereja purba harus meninggalkan notulen lengkap untuk setiap perkembangan imannya agar bisa lolos sensor Protestan abad ke-21. Yang keempat, dia gagal membedakan level naratif, historis, dan dogmatis. Ini titik penting.
Tradisi dormisi atau assumpta ya punya beberapa level ya. Pertama, level naratif. Cerita-cerita tentang akhir hidup Maria, makam kosong, kehadiran para rasul, dan sebagainya. Ya. Kedua, level historis dokumenter. Kapan teks-teks itu muncul? Bagaimana relasinya? Apakah heterodoks atau ortodoks? Bagaimana variasinya? Yang ketiga, level dogmatis. Inti iman bahwa Maria setelah menyelesaikan hidup duniawinya, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Om Sius tanpa kumis banyak menyerang level pertama dan kedua, lalu menyimpulkan seolah-olah level ketiga runtuh, kolaps. Itu tidak sah, not valid argument. Dogma Maria Assumpta tidak bergantung pada semua detail naratif dormisi. Gereja tidak mendogmakan semua cerita apokrif. Gereja tidak berkata bahwa semua detail teks dormisi harus dipercaya. Gereja hanya mendefinisikan inti doktrinalnya. Maka, sekalipun ada variasi narasi, sekalipun ada teks heterodoks, sekalipun dokumentasi eksplisit berkembang belakangan, itu belum otomatis membatalkan dogma. Om Sius tanpa kumis ini menyerang bungkus naratif, tetapi mengklaim sudah menghancurkan isi dogmatis. Itu seperti membuktikan bahwa beberapa legenda tentang seorang raja berbeda-beda, lalu menyimpulkan raja itu tidak pernah ada. Terlalu cepat, terlalu kasar, terlalu lemah, kurang berani, begitu. Orang lama Holot bilang. Poin yang kelima. Dia membuat kesalahan kategori, namanya kategori mistake. Secara filosofis ya, kategori mistake. Kesalahan kategori. Dan banyak sekali Protestan seringkali jatuh ke dalam falasi ini. Kategori mistake. Salah satu contohnya adalah soal penyembahan. Dia memakai alat sejarah tekstual untuk mengambil kesimpulan dogmatis final. Sejarah tekstual bisa menjawab kapan teks tertentu muncul, bagaimana teks itu berkembang, tradisi mana yang lebih tua, apakah narasi tertentu berasal dari lingkungan ortodoks atau heterodoks. Tetapi sejarah tekstual sendirian tidak dapat menjawab sepenuhnya. Apakah gereja punya otoritas mendefinisikan dogma? Apakah suatu doktrin terkandung secara implisit dalam deposit iman? Apakah perkembangan doktrin itu sah secara teologis? Apakah dogma itu sesuai dengan kristologi dan eskatologi Kristen? Pertanyaan-pertanyaan terakhir ini adalah pertanyaan teologi dogmatis, eklesiologi, dan filsafat otoritas. Om Sius mengambil hasil sejarah tekstual lalu memakainya sebagai palu dogmatis. Itu salah kategori. Sejarawan memberi data, magisterium menilai iman, data historis penting, tetapi bukan satu-satunya hakim dalam teologi Katolik. Ya. Ingat ini Katolik, kalau Protestan terserah. Berikutnya, dia memakai model doktrin yang statis, bukan organik. Ya. Argumen Om Sius bekerja dengan model statis. Kalau doktrin benar, dia harus sudah lengkap, tampil lengkap sejak awal. Model Katolik organik. Ya. Kalau doktrin benar, dia harus bertumbuh secara konsisten dari benih apostolik, tidak bertentangan dengan deposit iman, dan dapat dikenali sebagai perkembangan yang sah. Model statis cocok untuk dokumen legal modern. Ya, tidak heran Calvinisme ini seperti ini, jatuhnya ke sini. Tetapi gereja bukan sekedar lembaga arsip. Gereja adalah tubuh yang hidup. Dalam tubuh hidup, identitas tetap sama meski bentuk ekspresi berkembang. Seorang manusia dari bayi sampai tua tetap orang yang sama, meskipun bahasa, pengetahuan, dan kesadarannya berubah. Kalau bayi belum bisa menjelaskan dirinya secara metafisik, bukan berarti dia belum manusia. Kalau gereja abad pertama belum memakai bahasa dogmatis abad ke-20, bukan berarti iman itu tidak punya benihnya. Dan Om Sius kita menuntut bayi gereja berbicara dengan suara profesor dogmatik modern. Absurd. Itu bukan kritik, itu namanya anakronisme. Yang berikut lagi, dia membuktikan late articulation, bukan false doctrine. Jadi pembuktiannya ada pada late articulation, not false doctrine. Mari kita bedakan dua klaim. Seperti ini, klaim pertama, klaim A, dogma Maria Assumpta mengalami artikulasi eksplisit yang lebih belakangan.
Klaim yang kedua, dogma Maria Assumpta palsu. Om Sius memiliki bahan untuk mendukung klaim A, tetapi dia tidak otomatis punya bahan untuk mendukung klaim B. Data-data yang digunakannya itu untuk mendukung klaim A. Dogma Maria Assumpta mengalami artikulasi eksplisit yang lebih belakangan. Dari belakangan dirumuskan, tidak boleh langsung disimpulkan palsu. Itu bahaya sekali. Itu akan mengiris rata dan Protestan akan hancur lebur. Kalau mau konsisten maksudnya. Kalau itu dipakai konsisten, maka doktrin-doktrin Kristen besar juga akan bermasalah. Rumusan Trinitas berkembang. Bahasa Kalsedon berkembang. Kanon kitab suci dikenali dan ditetapkan melalui proses historis. Bahkan istilah-istilah teknis yang sekarang dipakai untuk membela iman Kristen, tidak semuanya muncul eksplisit dalam kitab suci dengan bentuk final. Maka standar Om Sius tanpa kumis ini berbahaya bagi dirinya sendiri. Dia memakai pisau yang tampaknya diarahkan ke Maria Assumpta, tetapi kalau ditarik lurus, pisau itu juga bisa melukai banyak formulasi doktrin Kristen klasik yang dia sendiri terima. Kemudian yang kedelapan, dia tidak membuktikan kontradiksi dogmatis. Untuk membantah sebuah dogma Katolik secara serius, Om Sius harus menunjukkan bahwa dogma Maria Assumpta bertentangan dengan satu hal berikut. Ini tantangan. Kristologi, misalnya merusak keunikan Kristus. Soteriologi, misalnya membuat Maria menjadi penebus sejajar dengan Kristus. Eskatologi, misalnya bertentangan dengan kebangkitan badan. Antropologi Kristen, misalnya merusak kesatuan tubuh dan jiwa. Deposit iman, misalnya mustahil terkandung dalam iman apostolik. Otoritas gereja, misalnya gereja tidak punya wewenang mendefinisikan dogma. Tapi dia tidak melakukan itu secara memadai. Dia tidak menunjukkan kontradiksi internal dogma Assumpta dengan iman Kristen. Dia hanya menunjukkan bahwa dogma itu tidak sesuai dengan sistem pembuktian Protestan. Ya, Gavin Ordlund lebih jujur lagi. Yang dipersoalkan oleh Gavin Ordlund itu dogma itu menjadi infalibel. Maksudnya dogma itu mengikat seluruh kekristenan. Maka Gavin Ordlund tidak, saya bebas menurut hati nurani saya. Dogma Maria Assumpta justru sangat selaras dengan iman Katolik. Ya, tubuh manusia dipanggil kepada kemuliaan. Kristus sungguh menebus manusia utuh, bukan hanya jiwa. Maria adalah ikon gereja yang telah ditebus. Apa yang dijanjikan kepada gereja pada akhir zaman sudah tampak secara istimewa dalam diri Bunda Tuhan. Kemenangan Kristus atas dosa dan maut bersinar dalam ciptaan yang paling dekat dengan misteri inkarnasi. Om Sius tanpa kumis tidak menggugurkan koherensi teologis ini. Dia hanya berkata, saya tidak menerima karena tidak cocok dengan prinsip saya. Baik, tetapi itu bukan bantahan, itu deklarasi posisi. Ya. Kemudian yang ke-9, dia mengira otoritas gereja harus tunduk pada rekonstruksi sejarah individual. Akar persoalannya tetap pada otoritas. Ya. Dalam sistem Katolik, dogma tidak lahir dari pendapat pribadi seorang teolog. Dogma didefinisikan oleh gereja yang menerima mandat mengajar. Sejarah, kitab suci, liturgi, kesaksian Bapak Gereja, sensus fidelium, dan refleksi teologis semuanya masuk dalam proses penegasan iman. Om Sius mengambil posisi lain. Rekonstruksi historis modern menjadi pengadilan atas dogma. Masalahnya, rekonstruksi sejarah selalu terbatas, parsial, dan bergantung pada dokumen yang tersisa. Kalau iman gereja harus tunduk sepenuhnya pada fragmen-fragmen dokumenter yang kebetulan sampai kepada kita, maka iman menjadi sandra dari arsip. Iman diserahkan kepada arsip. Arsip menjadi otoritas. Katolik tidak menolak sejarah, tetapi Katolik juga tidak menyembah historisisme. Gereja menghargai data sejarah, tetapi tidak menyerahkan otoritas dogmatisnya kepada kesimpulan tentatif sementara dari para akademisi. Jadi, sekedar menaburi ceramah dengan kutipan-kutipan belum menunjukkan apa-apa. Di sini posisi Om Sius bukan netral. Dia membawa iman Protestan, epistemologi Protestan, dan anti-magisterium Protestan.
Lalu dia menyebut hasilnya bantahan akademik. Keren sekali ya. No, itu bukan netralitas, itu konfesi pengakuan yang memakai jas akademik. Penegasan posisi sendiri dengan jas akademik. Ya terserah. Dan yang ke-10, dia tidak membedakan antara tidak eksplisit dari tidak terkandung. Dalam filsafat bahasa dan hermeneutika, sesuatu bisa terkandung dalam teks atau tradisi tanpa disebut secara eksplisit. Bukan? Contoh, sebuah prinsip bisa implisit dalam premis. Sebuah konsekuensi bisa terkandung dalam sebab. Sebuah kesimpulan bisa berkembang dari struktur makna yang sudah ada. Dogma Katolik sering bekerja dalam kategori ini. Gereja tidak hanya bertanya, apakah kalimat ini ada secara eksplisit? Gereja juga bertanya, apakah kebenaran ini terkandung secara eksplisit sesuai dengan keseluruhan misteri iman dan dapat dikenali sebagai perkembangan sah dari deposit apostolik? Omsius kita berhenti pada eksplisit. Katolik bekerja dengan implisit dan eksplisit, benih dan buah, akar dan mahkota. Maka ketika dia berkata tidak jelas dalam kitab suci dan tidak tampak eksplisit dalam gereja awal, dia belum membantah kemungkinan bahwa dogma itu terkandung secara implisit dalam keseluruhan iman gereja. Dia baru menolak cara Katolik membaca perkembangan iman. Masih ada lagi, bukti perkembangan justru masuk akal dalam sistem Katolik. Ironis, dan ini memang bagian paling kuat dari presentasi dari Omsius, malah bisa dibaca sebagai bukti bahwa doktrin berkembang. Dia menunjukkan ada variasi narasi, ada perkembangan tekstual, ada proses penerimaan, ada pengolahan tradisi, ada kemunculan eksplisit yang semakin jelas, ada perbedaan antara bentuk awal dan rumusan final. Katolik tidak perlu panik dengan data ini. Ya, justru begitulah perkembangan doktrin bekerja. Tidak semua langsung turun sebagai diktat dogmatik final. Gereja hidup dalam sejarah. Dia merenung, berdoa, menyaring, menolak unsur yang tidak sesuai, menerima inti yang benar, dan akhirnya mendefinisikan. Kalau ada unsur heterodoks dalam teks tertentu, gereja tidak otomatis menelan semuanya. Gereja punya daya discernment. Dia menyaring emas dari pasir. Dia tidak mendogmakan pasirnya. Dia mengambil emasnya. Maka data Omsius tidak membuktikan kepalsuan dogma. Data itu hanya menunjukkan medan historis tempat gereja melakukan discernment doktrinal. Ya. Nah, formula logis untuk memahami argumentasi Omsius tanpa kumis ini, struktur argumennya bisa dirumuskan seperti ini. Yang pertama, dogma Maria Assumpta tidak ditemukan secara eksplisit dalam dokumen Kristen paling awal. Yang kedua, tradisi naratif tentang dormisi atau Assumpta muncul jelas belakangan dan beragam. Yang ketiga, beberapa sumber awal terkait berasal dari lingkungan heterodoks. 4. Maka dogma Maria Assumpta tidak benar. Masalahnya adalah kesimpulan nomor 4 ini tidak mengikuti. Supaya valid, dia butuh premis tambahan. Setiap dogma yang tidak ditemukan eksplisit dalam dokumen Kristen paling awal atau berkembang melalui tradisi yang kompleks, pasti tidak benar. Ini premisnya. Premis kelima inilah yang harus ditolak. Kenapa? Karena premis itu menghancurkan kemungkinan perkembangan doktrin, tidak sesuai dengan sejarah doktrin Kristen. Premis itu adalah asumsi Protestan, bukan prinsip Katolik. Dan premis itu menyamakan eksplisit dengan benar dan belakangan dengan palsu. Dan premis itu tidak mampu menjelaskan bagaimana gereja merumuskan banyak doktrin klasik. Ya. Jadi, argumen Omsius tanpa kumis tidak valid. Bukan karena tanpa kumis, tapi karena semua datanya pasti salah. Bukan karena semua datanya pasti salah tanpa kumis. Karena dia bukan karena semua datanya pasti salah, tapi karena kesimpulannya melampaui data. Ya, kesimpulan terlalu cepat. Ada premis yang masih harus dibuktikan. Dia langsung lompat. Dia punya data perkembangan, dia menyimpulkan kepalsuan, dan disitulah argumennya patah, tidak valid. Doesn't sound. Ya. Nah,
Om Sius tanpa kumis tidak berhasil membantah dogma Maria Assumpta karena dia hanya membuktikan bahwa tradisi Dormizi atau Assumpta mengalami perkembangan historis dalam bentuk narasi, bahasa, dan dokumentasi. Tetapi perkembangan doktrin bukan bukti kepalsuan doktrin. Ya, dia menyamakan keterlambatan artikulasi eksplisit dengan ketiadaan iman apostolik, menyamakan variasi naratif dengan kontradiksi dogmatis, menyamakan sumber heterodoks dengan asal-usul sesat, dan menyamakan standar Protestan dengan ukuran universal iman Kristen. Saya selalu bilang, posisi Protestan bukan netral. Posisi Protestan dalam kekristenan universal itu bidat. Mau tidak mau, jangan pura-pura amnesia. Kesimpulannya tidak valid karena dari dogma ini berkembang tidak mengikuti dogma ini salah. Yang sebenarnya dia buktikan adalah bahwa Maria Assumpta tidak cocok dengan sistem Protestan yang menolak tradisi dan magisterium sebagai norma dogmatis. Tapi itu bukan bantahan terhadap Katolik. Itu hanya Protestantisme yang sedang mengulang premisnya sendiri. Ya, jadi Om Sius tanpa kumis datang membawa data sejarah lalu berkata, lihat dogma ini berkembang. Gereja Katolik menjawab, iya memang. Lalu Om Sius berkata, berarti salah. Dan di situ logikanya jatuh dari kuda Sumba. Karena dalam Katolik, perkembangan bukan kecelakaan. Perkembangan adalah cara Roh Kudus menuntun gereja masuk lebih dalam ke dalam seluruh kebenaran. Yang harus dibuktikan Om Sius bukan bahwa dogma berkembang, tetapi bahwa perkembangan itu korup, bertentangan dengan iman apostolik, dan tidak sah. Itu yang belum dia dan teman-teman buktikan. Termasuk Gavin Ortlund, James White pula. Dia baru menunjukkan pohon itu bertumbuh, lalu menyimpulkan pohon itu palsu, karena tidak selalu sebesar sekarang, sejak masih biji. Dan itu bukan argumen. Itu ketidaksabaran epistemologis. Jadi titik akhirnya jelas ya saudara-saudara, Om Sius tanpa kumis tidak membantah Maria Assumpta. Dia hanya menolak Maria Assumpta karena dogma itu tidak muat dalam kopor Protestan. Dia membuktikan perkembangan doktrin, bukan kepalsuan doktrin. Dia membuktikan adanya proses historis, bukan kontradiksi dogmatis. Dia membuktikan bahwa bentuk eksplisit Assumpta matang dalam sejarah. Bukan bahwa benihnya tidak ada dalam iman gereja. Ya, jadi jangan terkecoh oleh rayuan maut. Dan bagi Katolik, that's not problem. Itu bukan masalah, bro. Sebab gereja tidak takut pada perkembangan. Gereja takut pada pemutusan akar. Maria Assumpta bukan bunga plastik yang ditempel pada pohon iman. Dia adalah buah matang dari akar yang sama. Kristus yang bangkit, tubuh yang ditebus, rahmat yang menang, dan gereja yang dalam Maria melihat masa depannya sendiri. So, keep calm and stay away from Protestantism, anti-Catholicism. Natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufuf sinmatan Tomasi usi mufetin hoa te kau henau Nom halanekaf natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufuf sinmatan Pinalehentana le ufuf bian Mamfania pinat neohoto Israel